kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. BPBD menyimpulkan banjir di Pulau Sumbawa akibat maraknya alih fungsi lahan. Pastikan pemilu lancar, KPU Lombok Barat distribusikan logistik hingga ke pulau terluar. Seorang duda di Lombok Timur ditangkap polisi karena meruda paksa seorang gadis. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Warga dibantu petugas gabungan di Kabupaten Sumbawa menyingkirkan sampah dan lumpur yang terbawa banjir akhir pekan lalu. Pembersihan dilakukan mulai jalan utama desa dan kelurahan, fasilitas publik hingga ke rumah-rumah yang paling parah terdampak banjir dengan menggunakan mobil ekskavator. Selain menyingkirkan lumpur dan sampah, petugas juga membantu warga membersihkan dan mencari perabotan rumah tangga yang tersisa. Para korban meminta Pemda segera memperbaiki tanggul yang jebol untuk mengantisipasi banjir susulan. Dulu pertama tahun 2017, baru kali ini datang lagi. Kalau bisa pemerintah harus tanggul itu diperbaiki, dan sementara tanggulnya ini kan jebol tanggulnya. Tanggulnya sama selok-selokannya saluran air. Selain tingginya curah hujan, banjir disebabkan alih fungsi lahan hutan dan perbukitan. Mengalir banjir ini di Sungai Brambiji. Di Brambiji itu ada beberapa, di Sungai Brambiji melewati beberapa kelurahan, ya, kiri dan kanannya banyak titik, memang ada sekitar 9 atau 10 yang tanggulnya itu di bawah daripada elevasi banjir tahunan. Sebenarnya ini sih banjir tahunan ini, Pak, sebenarnya ini. Tapi karena tanggulnya yang terutama di Semapuin sebelah kiri ini, dia masih rendah. Makanya kalau banjir tahunan seperti ini pasti kena dia. BPBD mencatat banjir merendam 1.489 rumah di 4 kelurahan dengan 4 rumah dan sebuah kendaraan hanyut terbawa banjir. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Sumbawa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mendistribusikan logistik ke seluruh wilayah terpencil dan terluar Senin pagi. Salah satunya ke Desa Bau Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa yang menjadi lokasi terjauh. Untuk menuju desa tersebut, petugas harus berjibaku dengan medan berat yang ditempuh selama 7 jam. Selain medan yang curam dan licin, petugas juga harus melewati sungai dan jalan setapak. Kendaraan pengangkut logistik bahkan kerap mogok karena tidak kuat menanjak di jalur pegunungan. Dari desa ke TPS, nah di situ memang medan agak sedikit sulit. Nah sementara yang lain ada beberapa kabupaten kota yang seperti Mataram, kemudian KRU, Kota Dimas, dia akan mendistribusikan logistik itu di H-1. Tapi ada juga yang Lombok Tengah mulai dari hari ini, tanggal 12 sampai ke tanggal 13 jadi distribusi. KPU memastikan seluruh logistik pemilu akan terdistribusikan ke 10 kabupaten kota di 16.253 TPS pada H-1 pemilihan. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Sumbawa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mendistribusikan puluhan logistik pemilu ke wilayah kepulauan terpencil di Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong menggunakan perahu pada Senin siang. Logistik dibawa dari gudang logistik menggunakan jalur darat, kemudian diseberangkan sekitar 1 jam perjalanan menempuh jalur laut di bawah kawalan TNI Polri. Agar tidak basah, logistik dibungkus plastik sebelum diangkut ke perahu. Sesampainya di pulau tujuan, petugas kemudian menggotong puluhan kotak logistik menuju kantor desa dengan berjalan kaki.
dalam pemetaan awal kita bahwa logistik dengan radius terjauh itu di hari pertama di H-3 ya di situ, dan hari ini inilah daerah yang paling jauh radiusnya karena kita mesti harus nyebrang ya dari pelabuhan ke Gili Gede di situ. Di sini ada 1011 DPT plus 2 DPTB dengan 5 TPS di Gili Indah. Saat ini sudah melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan logistik pemilu 2024 dari gudang logistik Glogor, Kediri, Kabupaten Lombok Barat menuju ke masing-masing desa yang ada di wilayah Kecamatan Sekotong. Dan saat ini saya bersama rekan dari Babinsa, Babin Kamtibmas dan juga panitia melaksanakan kegiatan pengawalan hingga ke kantor desa Gili Gede Indah melalui pelabuhan Tembowong dan hingga tiba di kantor desa Gili Gede Indah dalam keadaan aman dan lancar. Pada pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat mendistribusikan 25 kotak suara berisi sekitar 1.300 surat suara untuk ribuan warga yang akan menyalurkan hak suaranya di pulau terluar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mulai mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024 Senin siang. Belasan ribu kotak logistik didistribusikan ke 154 desa menggunakan 64 truk barang. Pendistribusian dilakukan bertahap mulai dari wilayah terluar di bawah pengawasan ketat TNI Polri. Pendistribusian logistik ke 3.316 TPS ditargetkan rampung pada H-1 menjelang pemilihan. Kotak suara saja yang didistribusi hari ini, ataupun langsung ke desa. Besok paginya baru ke TPS. Oh, baru ke di-dropping dulu di desa. Semua kotak suara berarti di semua kotak suara presiden, DPR RI, DPD. Itu berarti ada surat suara dia. Ada surat suara dia. Jumlah warga yang akan menyalurkan hak suaranya mencapai 772.406 orang, terdiri dari 375.070 pemilih laki-laki dan 397.336 pemilih perempuan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.